pimpinlah Kampar itu dengan baik. Saya bukan untuk menyuruh berhenti berbohong. Kurangilah berbohong. Ya kalau suruh berhenti nanti marah pula orang mamanya. Dia mau berbohong juga ada. Amal itu banyak jasanya ke saya. Nggak bisa saya lupakan. Tapi dia bukan kita. Bukan kita. Bukan kita. Nah, jadi itu. Jadi di Kampar itu masih bukan pakai kita istilah itu antara lain ditargetkan. Memang dari awal itu saya udah ditarget untuk di non-job. Itu ada dulu, ya saya dapat informasi dari orang dari sekretaris BKPSDM BKD dulu Pak. Yang akhirnya juga karena dia ini ngerti ini nggak mau dia melaksanakan itu dan ya, dipaksa ya dicobanya. Sekarang digeser nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di TV Media. Hari ini alhamdulillah saya bisa mengundang orang yang lagi viral, tidak hanya di Riau tapi juga di Indonesia. Karena sebelum ini beliau adalah pelaksana jabatan bupati di Kabupaten Kampar. Kemudian setelah dipilih bupati yang baru, beliau menjadi sekda. Nah, belakangan beliau terlibat permasalahan dengan bupati, sehingga beberapa hari lalu beliau menyatakan pensiun dini, mengundurkan diri menjadi ASN. Dan tentu saja kalau dia mengundurkan diri dari ASN, otomatis juga mengundurkan diri sebagai sekretaris daerah Kabupaten Kampar. Nah, orangnya sekarang sudah bersama saya. Selamat pagi. Pagi. Pak Hambali. Iya, terima kasih Pak Denny. SEMH ya. Ya. Dulu beliau sekda Kabupaten Kampar, dan hari ini beliau, sebelum kita ngobrol-ngobrol ini dan dialog interaktif ini, beliau mengatakan saya hari ini sudah menjadi orang bebas dan insya Allah akan mengatur strategi ke depan menyangkut beberapa hal. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah bertemu langsung dengan beliau, dan kita berharap nanti Dinda Hambali, saya panggil Dinda aja karena saya lebih tua dari Pak Sekda, dan mungkin nanti saya minta Pak Sekda lepas saja, karena Pak Hambali menyatakan saya sudah lepas dari Sekda, dan juga insya Allah 1 Januari 2026 akan pensiun sebagai PNS. Tapi ada beberapa hal yang menurut kami perlu kami tanyakan ke Pak Hambali menyangkut pengunduran diri ini, Pak Ali. Sekarang ini kita tahu di Kampar itu sedang berjalan pembangunan dan harus ada sekda yang sekarang PLH. Ya. Artinya PLH ini belum dibolehkan menaikkan menyangkut dengan keuangan, dengan hal-hal yang lain menyangkut hibah
atau program-program pemerintah yang sudah dianggarkan 2025 ini untuk 2026. Nah, sementara sekarang ini Bupati Kampar, Bapak Ahmad Zuzar itu sudah menunjuk PLH yang baru menggantikan Sekda. Ya. Artinya Dinda itu kan pensiunnya 1 Januari. Ya. Ya. Kira-kira menurut Dinda penggantian PLH itu bagaimana yang sebenarnya? Oke. Sit- Ya. Terima kasih Bang Denny. Ya saya sini panggil Bang Denny aja Ya. karena ini memang udah top di Riau ini. Kerennya kan Bang Denny. Ya, karena ini memang mantan ketua PWI 2 periode di Riau dan ini memang ya senior udah. Nah, udah melalang buana juga kemana-mana. Jadi pertama-tama di sini saya mau jelaskan. Ya. Dalam hal ini saya tidak pernah untuk menyatakan mundur dari jabatan Sekda. Kita harus luruskan dulu ya. Tapi adalah saya menyampaikan, mengusulkan yaitu pensiun dini. Jadi dalam artian permohonan saya itu saya pensiun di jabatan Sekda yang terakhir. Kan itu permohonan. Nah, jadi saya tidak pernah mundur dari Sekda. Jadi saya berhenti dari Sekda itu nanti pada saat saya udah pensiun. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, ini saya juga nggak akan menyatakan itulah. Kalau bisa nih tolong disut nih Mas, biar nanti ya bisa dibaca nanti oleh Karena pensiun sebagai Sekda ya. Ya, karena di sini waktu saya mengajukan pensiun ke Bapak Bupati Ya. itu tanggal 12 November 2025. Dan itu setelah ada surat untuk melakukan evaluasi terhadap diri saya. Ya. Karena evaluasi yang pertama itu menyalahi. Saya belum cukup 2 tahun. masa jabatan sebagai Sekda 2 tahun. Ya. Tapi kan Bupati ini dengan arogansi kan tidak pernah menyatakan bahwa itu kerjaannya salah. Ya udah, sudah. Biarlah masyarakat yang menilai. Bagi saya, ya jabatan ini sampai di mana loh Bang? Hah? Ini semuanya pekerjaan duniawi aja nih. Ya. Sebetulnya yang terpenting adalah ya apa yang bisa kita perbuat buat Kampar seharusnya juga, dan juga kita menunjukkan kenegarawanan kita, itu yang penting. Kalau bagi saya, prinsip saya demikian. Makanya daripada ribut-ribut, ya sudah, saya menyatakan pensiun dini dan disetujui Bupati pensiun dininya. Di sini yang tanda tangan Bupati nih. Tanda tangan elektronik tanggal 26 November 2025. Oke. Di sini ada bunyinya nih, penerima pensiun. Berarti saya kan belum pensiun nih kalau penerima pensiun. Ya. Nama Hambali SEMH NIP 1968 10 24 2003 1002. Tanggal lahir 24 Oktober 1968. Jabatan Sekretaris Daerah, Unit Kerja terakhir Sekretariat Daerah, Unit Kerja Induk terakhir Pemerintah Kabupaten Kampar. Berarti kan jelas. Dan di sini dibunyikan juga pangkat golongan ruang pembina utama media 4D 1 2 2024. Ya. Pangkat ini. Terus masa kerja golongan 25 tahun 9 bulan, gaji pokok terus di sini masa kerja 25 tahun 10 bulan, berhenti terakhir bulan Desember. Nah, berhenti terakhir bulan Desember 2025. Ya, jelas itu ya. Jelas. Berarti Jabatan kan Sekretaris Daerah. Jabatan Sekretaris Daerah. Nah, jadi ini
PR ini Baik, Pak Sikda. pensiun TMT Bang, supaya jelas 1 Januari 2026. Berarti saya pensiun itu 1 Januari 2026. Itu Berarti diteken oleh Bupati. diteken oleh Bupati. Ya. Ya, Lalu Pak Ambali selanjutnya tanggal 1 ya Desember 2026 ditunjuk sebagai ditunjuk PLH dan PLH. lagi pun jabatan sekda itu dicopot, jabatan sekda yang dari saya. ya. Oke. Dan saya ditempatkan penelaah teknis kebijakan pada sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Kampar. yang menunjuk Bupati juga. Bupati juga. Berarti ini bupatinya memang inkonsisten orangnya nih. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman kepala OPD, berhati-hatilah dengan bupati yang begini. Dengan Berarti jabatan orangnya baru, labil nih. dengan jabatan baru itu ada SK-nya enggak? SK ada. Yang, Berarti yang dengan, Bapak terima. ada. Ini SK-nya. Itu SK-nya. Oke. Ya. Ya, oke. Dan sekarang kalaulah saya ini sebagai staf di dinas Ya. dinas sosial Terus fungsional. Ya. dinas sosial, mana SK pensiun saya untuk 1 Januarinya? Ini kalau memang berpikir kita sehat. Selanjutnya Ya. kita pikir lagi, kalau SK yang 20 November ini dianggap tidak sah, kok bisa keluar buku taspen saya tertanggal 3 Desember 2025. Jadi sebetulnya Taspen ya. taspen, berarti saya udah jelas Jadi ini. Pak Ambali, surat ini kan tanggal 25. 26 November 26 menyatakan Bapak akan pensiun 1 Januari Januari 2026. 2026 dan Bapak sebagai Sekda. sekda. Lalu 1 Desember Desember saya sebagai staf atau fungsional dikeluarkan SK SK. sebagai staf. Ya. Berarti yang ini tidak berlaku atau gimana ceritanya nih? Makanya tanya ke Pak Bupati aja nanti Pak Denny. Jadi saya menyarankan habis setelah podcast sama saya ini Bang Denny nanti Ya. jumpailah Bupati. Mudah-mudahan bisa. Baik. Karena biasa ini nggak Jadi bisa. hari ini saya juga di kantor ini ada beberapa wartawan Ya. dan saya juga nanti mungkin wartawan akan menanyakan saya ke saya gimana persoalan yang Pak Ambali hadapi sekarang. Iya. Jadi dengan ditunjuknya Pak Ambali sebagai pejabat fungsional di Kampar di Dinas Sosial, apa tanggapan Pak Ambali ke beliau, ke Pak Bupati atau Wakil Bupati? Oh ya, kalau saya begini, Pak Bupati dan Wakil Bupati, kalau memang Pak Bupati dan Wakil Bupati ini betul-betul pemimpin daerah, ya berpikirlah dengan jernih dan berpikirlah dengan sehat dampak-dampak apa nanti akan terbit dengan hal yang dilakukan ini. Kalau saya udah selesai Bang. Jabatan Sekda ini paling kan selisihnya nanti ini ya masalah apa namanya gaji dan tunjangan di bulan 12 ini aja. Betul, Kan. betul. Tapi dampak yang lebih besar apa nanti? PLH sekarang tidak bisa tanda tangan. Oke, satu. Ya. Yang kedua, DPA perubahan masih banyak yang belum datang ke saya untuk tanda tangan. Loh, saya nggak akan mau tanda tangan lah. Saya bukan Sekda. Ya. Silakan aja ke PLH-nya yang tanda tangan. Ya. Ya, ataupun mungkin nanti udah ditunjuk PJ-nya, silakan. Apakah sah nanti? Silakan, belajarlah hukum kalian. Ya. Nah, terus belum lagi perbub, ada 4 perbub. Saya belum teken sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Perbub apa tuh Pak Ambali? Ada setahu saya tuh pondok pesantren, Ya. masalah beasiswa, masalah persampahan, yang satu lagi saya lupa. Nah, belum lagi masalah anggaran 2026. Prosesnya kan saya sebagai TAPD. Betul. Saya juga belum parah. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya udahlah. Kalau nanti diminta waktu mundur misalnya Oh enggak bisa, sorry. Enggak bisa Pak. bisa ya.
Nah, kalau memang kayak gitu saya minta hadir di situ, nanti APH diperbolehkan enggak? Kalau menunggu sekda yang baru itu sudah 2026 ya? Nah, itu dia. Iya. Nah, itu dia. Iya. Makanya jadi dalam hal ini makanya mengambil keputusan itu Ya. jangan dengan emosi. Iya. Nah, jadi Bapak ini adalah orang tua daripada seluruh masyarakat Kampar. Iya. Baik itu orang sehat, orang sakit, orang gila, terus penjahat sekalipun itu warga Bapak. Dan Ustadz apalagi. Ya. Jadi dalam artian semuanya itu bagaimana untuk bisa menerima. Kalau memang Bapak Bupati ini mau jadi seorang negarawan. Tapi kalau memang mengedepankan dendam atau masih juga pakai istilah yang lama, oh ini bukan orang kita, silahkan aja. Apa yang akan terjadi? Kita lihat aja ke depan. Baik Pak Ambali. Ya. Dulu sebelum menjadi sekda, Pak Ambali kan pernah menjabat PJ Bupati Kampar. Siap, betul. Lebih kurang 2 tahun ya? Enggak, 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan menjadi PJ. Artinya hal-hal yang seperti ini memang sudah Bapak pahami betul. Insyaallah. Dan menurut perkiraan kami dari SK Pak Bupati tanggal 26 November ini, Bapak itu akan menjadi sekda paling tidak sampai pensiun 1 Januari 2026. Ya. Sehingga persoalan-persoalan di pemerintahan termasuk di keuangan, termasuk mungkin masalah-masalah pergantian administrasi ini akan selesai gitu. Jadi dengan keluarnya SK yang baru ini, tanggapan apakah Bapak masuk ke kantor dinas sosial itu atau Bapak cuekin aja SK yang baru ini? Oke. Karena ini saya kan pernah juga dan juga memahami tentang kepegawaian ini, Pak. Ya. Saya nggak masuk, Pak. Karena ini Dan pekerjaannya dulu salah. Ahmad Yuzarni pernah jadi anak buah Bapak kan? Oh ya, betul. Ya. Saya yang tunjuk dulu jadi Pernah PJ Sekda. juga dia jadi PJ Sekda. Ya. Artinya dia memahamilah kasus-kasus seperti ini. Nah, nggak tahu juga saya. Tetapi kalau kenapa bisa terjadi juga seperti ini, Pak? Itu. Jadi sebetulnya begini Pak Denny, Bang Denny. Memang dari awal itu saya dari target untuk di non job. Itu ada dulu, ya saya dapat informasi dari orang dari sekretaris BKPSDM BKD yang dulu Pak. Yang akhirnya juga karena dia ini ngerti ini nggak mau dia melaksanakan itu dan ya dipaksa ya dicobanya. Sekarang digeser juga dia. Jadi memang ini Pak Ahmad Yuzarni memang ya kalau saya lihat dia memang model diktator lah. Siapa yang tidak mau patuh itu digeser. Contoh, kepala BKPSDM yang sebelum ini itu ya karena dianggap menyalahi nggak mau patuh. Padahal itu teman dekatnya Pak. SMA, satu SMA di Bangkinang. Masuk di UNRI sama-sama mereka. Di UNRI. Habis itu masuk IPDN sama-sama. Masuk di UGM sama-sama. Sampai malahan istri kedua Ahmad Yuzar ini juga masih keluarga dari istri Syarifuddin ini. Yang mantan kepala BKPSDM. Nah, segitu dekatnya. Dan itu pun disingkirkan. Sekarang dipindah ke Dinas Koperasi. Jadi yang sekarang yang dimutasi kemarin itu, ya. banyak kejanggalan ini kayaknya ada upaya besar kayaknya nih untuk melakukan mutasi bersih-bersih. Kenapa? Yang di situ yang dulu dinamakan Baperjakat. Ya. Kalau sekarang namanya kan ini apa namanya nih tim penilai kinerja pegawai. Ya. Itu 3 orang tuh diganti. Ya maksudnya dalam artian seperti saya sebagai sekda itu diganti. Ya. Asisten 3 diganti. Yang dari apa juga kepala BKPSDM diganti. Yang hebatnya Pak, yang hebatnya itu
yang kepala BKPSDM, yang ketua penilai kinerja itu yang jelaskan pastikan Ardi Mardiansah karena dia PLH Ya. Sekda. Sekda ya. Habis itu kepala BKPSDM kakak kandungnya Pak Riadel. Setelah itu baru dipindah juga nih Pak, mutasi kemarin Baru. dari staf ahli jadi BKPSDM. Ya. Yang ketiga Syahrizal, staf ahli dipindah jadi asisten 3. Berarti mereka 3 beradik ini sebagai tim penilai kinerja atau tim memperjakat. Tambah satu lagi ya memang udah PLT asisten 1. PLH ini sekarang kepala dinas juga kan Pak Amri? Kepala Bapenda. Oh, kepala Bapenda ya. Kepala Kemarin badan, sempat saya menghadap ke Pak Syaril Abdi. Ya. Kaget juga dia dengan kepala Bapenda ditunjuk sebagai PLH. Biasa kan asisten. Oke, Pak Ambali. Ya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa sejak awal Bapak itu menjadi target Ya. oleh Bupati Ahmad Juzar untuk diganti. Itu kira-kira penyebabnya Bapak jadi target itu apa sih kira-kira? Ya, karena begini. Apa karena tidak mendukung dia menjadi bupati dulu? Saya kira dulu waktu PJ Sekda, Bapak waktu itu kan PJ Bupati. Ya. Ikut mendukung dia menjadi PJ Sekda dan itu memudahkan dia Ya. untuk menjadi pendekatan menjadi bupati. Ya. Nah, kenapa kemudian setelah dia duduk Bapak ditargetkan gitu? Jadi begini. Pada saat awal memang saya kan endorse lah. Ya karena ini kan teman kita juga. Ya. Kalau dihitung-hitung satu angkatan lah. Pernah kami bersama cuma 1 tahun Pak di SMA 1 Bangkinang. Tahun kedua saya pindah SMA 1 Pekanbaru. Satu SMA dulu ya? Ya, 1 SMA. Setahun aja saya bersama. SMP kami beda, SD beda. Terus setelah itu Berarti pada saat seumur juga tuh Pak? seumur Pak Ambali sekarang 57 tahun kan? 57. Kalau menurut aturan pensiun itu masih ada 3 tahun 3 lagi. tahun lagi. Ya. Jadi saya beda-beda bulan aja. Jadi Pak Ahmad Yuzar itu abang saya aja tuh ya, 1 bulan. September atau apa kemarin tuh? Saya Oktober. Ya. Nah, jadi dalam hal ini di awal itu saya mau endorse Pak. Pada saat pilkada saya nggak akan mau. Masa saya korbankan jabatan PJ Bupati saya? Satu pun tidak ada saya keberpihakan, nggak mau saya ikut campur. Memang banyak mau datang, banyak mau datang, semuanya ya udah saya netral aja kan. Jadi kalau Pak Ahmad Yuzar ini bercerita, Ambali itu banyak jasanya ke saya, nggak bisa saya lupakan. Tapi dia bukan kita. Bukan kita. Bukan kita. Jadi itu, di Kampar itu Karena masih bukan pakai kita istilah itu antara lain ditargetkan. Dan mungkin 1 Desember ini mungkin dia udah dengan berbagai cara mau semacam iniin saya kan, dalam artian saya untuk ditekan atau untuk dikerjain lah gitulah Bang Denny. Tapi saya kan nggak kalah strategi juga kan, daripada saya ikut evaluasi, udah pasti saya kan ke staf ahli dikasih nih. Saya udah tahu ini, udah dapat info ini. Nah, saya pernah bupati Pak. Masa saya cuman ya dalam artian lebih baiklah saya nggak menerima jabatan itu. Mungkin ada orang lain lebih membutuhkan gitu kan. Ya udahlah saya tidak mengikuti. Akhirnya saya terima pensiun dini. Dan saya yakin bupati tidak memperhitungkan saya akan melakukan pensiun dini ini. Makanya nggak puas juga dia, maka 1 Desember ini kan dihajar lagi kan. Diganti lagi. Diganti. Padahal sudah keluar SK Sudah keluar SK-nya. Karena memang permintaan saya itu begini Bang. Paling tidak Saya tuh Pak Ambali jadi Sekda sampai 1 Januari kan? Iya, sampai akhir Desember. Karena di sini dijelaskan pensiun sebagai Sekda. Iya, pensiun sebagai Sekda. Berarti dia Tidak konsisten. tidak konsisten. Dengan Berarti SK sebagai yang dikeluarkan. ini berarti dia juga ya tidak memahami. Ini mengedepankan emosi dia. Ya sudahlah. Ya kan? Terus kalau waktu itu saya sampaikan kepala BKPSDM,
kalau memang Bupati menolak usulan saya untuk pensiun di jabatan Sekda sampai akhir Desember, udah bikin surat penolakan supaya saya ubah permohonan saya akan pensiun sedini mungkin. Itu saya sampaikan, Bang. Ya. Enggak ditolak, berarti kan diterima, benar dari diterima nih kan? Ya. Udah jelas ini jabatannya. Betul. Terima kasih waktu itu Pak Bupati sudah mengabulkan permintaan saya. Ya. Cuman terbit surat ini ada apa lagi ini? Ya. Ada mimpi apa lagi ini bisa? Atau itu diterbitkan mungkin 1 cara dia Desember? menghabisi Bisa jadi, enggak apa-apa. Pak Hambali. Iya, justru dibikin kayak gini, saya yakin saya akan jadi lebih besar, Pak. Iya, iya. Karena Tuhan itu tidak tidur ya. Amin. Nah, karena apa? Rezeki saya itu udah tercatat sebetulnya. Iya. Ya apapun, entah jadi apa nggak tahu lah kan, maksudnya itu tinggal menjalani. Jadi sebetulnya begini Pak Hambali. Dengan mundurnya Pak Hambali sebagai ASN atau Ya. PNS, Ya. itu kan sebenarnya sudah selesai Ya, persoalan itu. betul. Termasuk dengan keluarnya SK Ya. tanggal 26 ini Ya. sudah selesai kan. Heeh. Artinya Pak Hambali, kami dapat masukan juga dari kawan-kawan, mengalah lah ya. Iya, betul. Mengalah. Artinya udah lah, nggak usah diperpanjang kan, kira-kira seperti itu. Betul, betul. Lalu keluar surat tanggal 1 yang menunjuk PLH Heeh. dan menyatakan Pak Hambali juga dijadikan aparat fungsional di Di dinas sosial. dinas sosial. Berarti yang membuka lembaran baru yang udah selesai ini sebenarnya kan Pak Bupati, Iya. bukan Pak Hambali. Iya, betul. Pak Hambali sudah mengalah, Udah banyak mengalah. menunggu waktu pensiun, Ya, kan? ya. Nah, jadi kita melihat hari ini sebenarnya ini kan belum selesai, Belum selesai. Ya. Kalau menurut Pak Hambali itu seperti apa sifat dia yang kayak gitu tuh? Ya, jadi Kasus yang kalau saya melihat yang pertama, Bupati ini orangnya ya tidak konsisten. ya, Terus habis itu orangnya juga tidak punya komitmen. Ya. Jadi punya komitmen. Ini saya ceritalah, kemarin saya dapat info dari dalam lah. Gitu. ya, Rapatlah setelah saya ini seolah-olah tidak sekda lagi. Jadi rapat setelah pasca pelantikan nih yang baru-baru. ya, Di situ rapat adalah kadis ini yang bercerita dia kebetulan di sebelah itu pejabat yang sebelumnya, ya mungkin dia bertanya gimana. Memang ada salahnya juga pejabat ini, Bupati lagi berbicara, dia berbicara lagi. Cuman di situ saya dapat info dimaki-maki habis-habisan oleh Bupati. Masa berbicara Bupati ngomong gini, Pak, saya tahu Anda itu tidak suka saya jadi Bupati. Ya seharusnya kan kalau memang itu seorang pemimpin kita kan nggak perlu ngomong itu. Berarti kalau begitu menganggap Bupati ini belum pede dia, di Pak. depan rapat itu Pak. Dalam rapat, berarti dia ini belum siap untuk jadi Bupati. Jadi dalam hal ini ya belajar banyak lah. Bupati kita ada Bupati spektakuler, Pak Jeffrey Nur, berguru ke Pak Jeffrey Nur. Tidak ada salahnya. Saya selama jadi PJ itu banyak yang saya adopsi juga, yang ilmu-ilmu dari Pak Jeffrey Nur itu, Pak. Tidak semua ya ada kesalahan, ada. Ya kita kan bagaimana kita memanfaatkan semuanya. Ya. Kita kan punya plus minus. Ya. Nah, jadi itu. Atau mau yang soft, terimalah gayanya Pak Catur Sugeng Susanto. Terus nyantai ya kan? Iya, iya. Nah, itu kan contoh. Banyak yang mau kita ini. Kemudian Pak, Bapak menyebutkan tadi ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Karena itu tidak boleh ditandatangani oleh Sekda. Ya. Dan itu menyangkut anggaran di perubahan. Ya. Nah, kalau itu tetap tidak dibolehkan PLH yang neken, Bapak juga tidak neken, itu perubahannya bagaimana nanti itu Pak? Ya, kalau itu, Anggaran itu. kalau saya kalau udah kayak gitu, jadi begini Bang Denny. Kalau hidup ini terlalu banyak juga saya pikirkan nanti saya yang akan jadi korban. Kalau sekarang ada istilah sekarang,
justru diajarkan itu, ya udah kita jangan terlalu baik sama orang. Kita jadi baik sama orang, kita itu dimanfaatkan orang, kita diinjak-injak orang. Ya udahlah, kita sampai batasan yang mana tanggung jawab kita selesaikan. Nah, karena ini akan kita pertanggungjawabkan. Dan lagi pun saya insya Allah tanggal 24 ini mau pergi umroh, ya udah saya mau tenang-tenang aja lah. Jadi sebetulnya kemarin kalau bupati itu memang pemikirannya itu bersih, berarti kan saya kan cuti saya 22 Desember Bang. Sampai Berarti saya terakhir masuk ke 19. Berarti kan menahan hawa nafsunya 19 hari aja nggak bisa deh bupati ini. Nah, itu aja. baik Pak Ambali. Dulu Pak Ambali, ini saya ulang lagi ya. Pernah menjadi PJ Bupati. Dan Pak Ahmad Yuzar ini pernah juga menjadi salah satu kepala dinas, bahkan sampai PJ Sekda. Tadi Pak Ambali juga menyebutkan kami itu sebenarnya sudah lama berkenalan. SMA sama, walaupun kelas 1, tapi sama gitu. Betul. Artinya Pak Ambali sudah memahami karakter dan sifat-sifat betul. beliau itu. Nah, kenapa sudah memahami itu? Kenapa Pak Ambali masih tetap menunjuk dia sebagai kepala dinas atau PJ Sekda dan mengusulkan itu misalnya ke pemerintahan Riau atau pusat itu? Kenapa itu Pak? Jadi Bapak dulu itu berbuat baik lah sama dia. Tapi Bapak juga sudah paham sifat-sifat dia. Nah, kenapa sekarang misalnya arah ini berbalik gitu? Bapak teristilahnya itu sekarang seperti api dalam sekam ya, terbakar di dalam tapi tak nampak di luar kan gitu. Orang kan menilai selama ini Pak Ambali yang mungkin salah. Kenapa? Dia bupati, Pak Ambali Sekda. Harusnya secara aturan, etika dia atasan, gitu kan? Tetapi Pak Ambali pun sebenarnya pernah menjadi atasan dia. Mungkin cita-cita seperti ini gimana menurut Pak Ambali itu? Jadi kalau menurut saya ini sebetulnya saya juga dulunya saya itu sebetulnya kan udah lama di Kampar ini tidak dipimpin birokrat. Saya ini walaupun bagaimana kan ada keinginan juga birokrat Pak. Jadi dan lagi pun ini juga teman kita. Ya moga-moga ini berubah. Ternyata memang nggak bisa Pak. Benar kata-kata orang, kalau udah karakter itu susah nih, butuh waktu. Nah, mungkin ini waktunya bisa Pak berubah, tapi mungkin udah pikun kali baru bisa berubah. Jadi dalam hal ini saya juga pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf karena saya juga mengendorse Pak. Kalau tidak itu siapa yang kenal juga sama Yuzar Pak? Nggak ada yang kenal dia tuh. Tapi nanti orang bilang nanti itu apa namanya ini menghitung-hitung jasa, maka saya nggak pernah ngomong itu Pak. Nah, kita ikhlaskan saja lah. Dan berharap ya untuk bisa nantinya ke depan ya benar-benar Bapak Bupati Ahmad Yuzar ini ya bisa mempertanggungjawabkan nanti pekerjaannya, dan juga kalau janji-janji ke saya wah luar biasa Pak. Tapi pada waktu beliau itu masih pejabat Sekda, saya udah nyampaikan langsung. Maaf Pak PJ Sekda, saya itu tidak terbiasa dengan iming-iming. Tapi bilang gitu Pak. Bagi saya, prinsip saya adalah kalau memang nanti Bapak PJ Sekda itu menunaikan janjinya, bagi saya rezeki. Tapi kalau tidak, ya udah, saya tidak akan pernah tagih. Karena janji Bapak bagi saya udah dari dulu orang bikin janji ke saya. Itu masuk ke kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Ya itulah prinsip saya. Makanya alhamdulillah saya tidak pernah merasakan sakit apa segala macam. Jadi hidup saya easy going aja. Nah, itu Pak. Jadi memang tadi
Pak Hambali mengatakan beliau itu, mohon maaf ya, zalim gitu ya. Ya. Zalim. Itu kan di mata Pak Bupati. Ya. Entah dia terima atau tidak, itu tentu dia yang tahu. Yang tahu. Dan Tuhannya. Ya, Tuhan yang tahu. Ya, enggak, bukan Tuhan, Pak, dan Tuhannya, Pak. Kadang Tuhan kita sama Tuhan dia belum sama, Pak. Biasanya beda-beda Tuhan kita ini. Jadi baik Pak Hambali. Jadi kalaulah yang menurut Pak Hambali ini terus dipertahankan beliau, misalnya tidak koordinasi, kemudian mengangkat orang sembarangan, kemudian menunjuk orang katakanlah dari kelompok-kelompok dia, yang tidak kelompok dia dihabisi, atau paling tidak ditarget dulu, nunggu waktu yang tepat baru dihabisi. Kalau ini tetap dia pertahankan, gimana ada Kampar ke depan menurut Pak Hambali? Ya, siap terimalah kehancuran. Saya jamin, Pak. Kenapa? Ini contoh. Nah, ini saya buka lagi nih. Ada SK, pejabatnya kosong, Pak, di PUPR. Ya, di kosong? Ya, karena pensiun pejabatnya. Ditunjuklah yang kosong ini kabit, pensiun ini kabit. Ditunjuklah staf, jadi PLT kabit di PU. Seharusnya kan kasih kan jadi PLT itu, ya kan? Atau kabit jadi PLT kabit. Ini staf, Pak. Staf ditunjuknya sebagai ini. Itu dalam aturan tidak boleh, Pak? Nggak boleh. Tapi nggak tahu ya kalau berubah aturannya nggak. Ya mana tahu kan. Iya. Saya yang salah. Nah, Terus kalau Bapak mantan PJ Sekda, mantan PJ Bupati, sudah paham lah aturan-aturan itu kan? Iya, itu dia. Berarti itu tidak boleh kan gitu? Nggak boleh. Nah, kalau yang tidak boleh ini dia pertahankan terus, hancur Kampar itu ke depan, Pak? Hancur. Nah, tapi saya tidak berharap Kampar hancur, Pak. Jangan salah ya. Jangan nanti dianggap saya ya mendoakan Kampar biar hancur. Tidak. Ya. Tapi hancur dalam arti bisa jadi ekonomi, kebudayaan, ya. Jadi memang sudah terlalu banyak kebohongan yang dijalankan oleh Pak Ahmad Yuzar ini, Pak. Contoh, malah Pak, masalah PSN ini katanya mana? Tidak ada pembatalan, udah jelas-jelas ada suratnya. Dan saya yang kasihan gini, Pak. Seperti surat pembatalan itu. Marah-marah dia ke kadis sosial, ke orang sosial. Pembatalan yang mana, Pak? Pembatalan sekolah rakyat rintisan yang berbasis balai latihan kerja itu. Nah, bukan yang reguler. Kalau yang dipamer sama Bu Wabub itu kan lahan untuk yang reguler. Betul. Dan lahan reguler ini 2026 pun nggak masuk Kampar itu, Pak. Jadi orang ini banyak yang nggak ngerti ini. Nah, yang hebatnya lagi, Wabub ini kan agak ini petantang-petantang mengatakan dia kepala daerah. Beda, Bang. Kepala daerah itu Bupati Ahmad Yuzar. Miss Harti ini wakil Bupati, wakil kepala daerah. Bukan kepala daerah dia. Baca undang-undang. Ada undang-undangnya. Dan kami dengar juga ketika Bapak menerima SK pemberhentian dan SK digantinya sebagai Sekda itu wakil bupati yang manggil. Bukan bupati. Bukan. Jadi kalau menurut aturannya tuh benar atau salah tuh? Bisa aja sebetulnya, Pak. Boleh aja. Ditugaskan bisa aja. Iya, bisa aja. Cuman maksud saya, saya kan tanya ke Bu Wabub. Kenapa bukan Pak Bupati yang nanya, Bu, yang ngantar, Bu? Kan sama aja, kata Bu Wabub ini. Kan sama-sama kepala daerah. Marah lah saya. Saya tahu aturan soalnya, Pak. Kalau Ibu Wabubnya bilang bukan dia kepala daerah, saya nggak akan marah. Karena dibilang dia kepala daerah di situ. Tersulut lah marah saya. Ini orang ini nggak ngerti deh. Dia posisi dia kan wakil kepala daerah. Marah atau mengingatkan gitu? Nah, sekaligus lah mungkin. Ya karena udah sering ngomong sebagai kepala daerah. Padahal dia wakil kepala daerah. Baik, Pak Hambali, ini ada satu lagi yang menurut saya agak jadi pertanyaan masyarakat di Kampar gitu.
Bahkan kesannya ada baik dan buruk ya. Ya. Itu kan ada evaluasi Ya. terhadap kerja Sekda, Pak. Selama 2 tahun dinas. Ya. Yang pertama Bapak menolak, Ya. alasannya karena belum sampai 2 tahun. Belum sampai 2 tahun, Ya. suatu syarat nepotisme. Nah, tapi setelah 2 tahun Bapak diperintahkan untuk evaluasi, Bapak tidak datang katanya. Betul. Nah, itu Karena panitianya nggak diganti. Seharusnya diganti lah panitia panselnya itu. panitia pansel yang pertama. Yang pertama. Yang manggil pertama. Iya. Kenapa harus diganti? Sekarang Pak Ambali? gini Bang. Kalau di situ udah syarat dengan nepotisme, ya pasti saya udah bulan-bulanan udah. Carilah wasit yang fair kalau memang benar. Berarti kan memang udah mau habisi Artinya saya. petugas panselnya itu Iya. nepotisme menurut Bapak? Sekarang gini, Firdaus, Kadis PMD di Provinsi Riau. Ya. Itu kan kakak Miss Harti, Oh iya, kakak kandung. kakak kandung. Iya. Apa hubungannya dengan ini? Dengan Mantan PJ Bupati. oke, mantan PJ Bupati. Iya. Oke. Sudah itu Seno yang dosen Undri. Iparnya? Profesor Seno. Ya, Oh, ipar Mas Harti. ya. Oh. Zulher tim sukses. Ya. Nefrizal tim Zulher, sukses. tim sukses Ahmad Yuzar ya. Ya, Nefrizal tim sukses. Jadi mereka itu inti tim pansel itu. Ya. Udah ngapain lah kalau memang udah itu. Kan ecek-ecek aja itu. Berarti memang Ambali ini target kita nih mungkin gitu ya. Itu dia. Ya udah. Itulah sebabnya Pak Ambali tidak datang atau di Iya, saya nggak datang. evaluasi. Terus sebelum saya Berapa orang anggota pansel itu Pak? 5. 5. 6. Pak Firdaus, Pak Siapa? Ya. Zulher, Nefrizal, Rizal, Seno, Ilyas Susti sebagai ketua. Profesor Ilyas. Ya, Ilyas Susti ini kan juga kan ya besarnya kan di Oh iya, rumahnya. masih ada hubungan. Ya maksudnya kan Artinya gitu waktu lah. dulu pernah Ya, dirawat Ibu Maimanah ya. kan tahu abang kan. Ya udah maksud saya ya sudahlah ya gitu kan. Tidak apa-apa. Makanya Tapi kan yang dievaluasi itu enggak hanya Pak Sekda kan? enggak, kalau yang kedua tuh saya sendiri. Oh, Pak Sekda sendiri yang Ya kedua. karena kan tahap pertama kan jalan. Ya. Kedua kan karena saya nggak hadir kan diulang. Ya. Jadi kalau dihitung lagi Bang, Ya. ada 15 orang itu yang dievaluasi pada zaman saya PJ Bupati. Ada 15 evaluasi. Seharusnya mereka kan nggak ikut evaluasi lagi seharusnya itu. Nggak boleh. Itu ikut lagi. Belum cukup 2 tahun. Baru 1 tahun. Tapi itu buktinya ya sudahlah. Saya juga ya orang itu tidak mau dia untuk membela haknya ya udahlah. Atau mungkin orang-orang tuh ya masih bergantung mungkin dengan sebagai PNS ya kan. Kalau saya kan udah nggak mikirkan itu. Memang saya juga dari awal saya jadi PNS itu Bang, dari awal saya tidak menggantungkan diri sebagai untuk ya maksudnya di PNS ini gitu kan. Ini maaf aja kadang-kadang saya masalah gaji apa nggak pernah saya cek detail itu. Ya itulah kira-kira kayaknya sudahlah. Ya, karena saya Bahkan pun daripada ribut terus, ya udah saya mundur gitu ya. mundur. Kalau jadi Padahal ada 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Dan bisa diproses kemanapun gitu kan. Ya, itu dia. Artinya bisa dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri, Nah, itu. bisa dilaporkan ke Presiden, Tapi ini tetap saya laporkan ini, Bang, ke Ombudsman. Ombudsman. Ya? Ombudsman ya maksudnya Ya. terserah lah apa yang terjadi. Kalau tadi saya mau lapor PT UN ya sebulan lagi ya juga percuma. Kalau ini saya lapor Ombudsman biar ini berjalan ya saya juga untuk mengingatkan bahwa Bupati jangan semena-mena lah. Hidup ini punya aturan gitu loh. Ya.
Termasuk ini, Bang, ada yang uniknya. Ya. Ada orang yang mau pensiun, Ya. itu 1 Maret udah pensiun, Bang. 1 Maret 2026. 26. Tadinya dia staf ahli. Namanya Insinyur Syahrizal. Sekarang dipindahkan sebagai asisten 3. Ya berarti ini ada ada keinginan besar mungkin yang harus diselesaikan. Ya. Ya, dan ini kan masuk dalam ini tim Baper Jakat ini. Berarti kan memilih orang yang ya tinggal Pak Turut aja mungkin, tinggal paraf, paraf. Nah. Tadi juga Pak Hambali menyebut Ya itu kalau dan dari Pak Pak Syahrizal Bupati itu harus abangnya punya- abangnya Ardi, abangnya PLH tadi yang saya bilang 3 beradik tadi, itu ya. yang Baper Jakat itu, Syahrizal itu. Maret nanti Bang, 1 Maret udah pensiun. Perteknya udah keluar. Nah ini yang hebatnya nanti. Coba nih rekan-rekan media nanti dicek pensiunnya sebagai apa dia. Perteknya udah keluar. Ya. Pertek dari BKN itu sebagai staf ahli. Ya. Jadi kita lihat nanti Ya. kalau itu dari bupati keluar sebagai asisten 3, Ya. ya berarti kan itu baru kerjanya benar kan. Ya. Nah, berdasarkan pertek itu kan bisa aja Ya hanya berubah. 3 bulan itu kan. 3 Kalau bulan. pensiunnya 3. ya. Bergeser jabatannya. Pensiunnya apa nanti? Di pensiun itu di pertek dibunyikan staf ahli pensiunnya. Ya. Nah, kita lihat nanti apa yang keluar. Ya. Itu. Baik Pak Hambali. Mungkin dengan mundurnya Pak Hambali ini kita anggap persoalan ini udah selesai di pemerintahan. Udah selesai. Dari pihak Pak Hambali pun sebenarnya memilih mengundurkan diri ini supaya tidak ada masalah gitu. Ya, betul. Tetapi juga tadi Bapak mengatakan bahwa ke depan ini kalau bisa Pak Bupati ini ikutlah aturan Ya. atau bacalah aturan yang berlaku, kan? Yang berarti juga selama ini mungkin Pak Bupati ini tidak mengikut aturan dan tidak membaca aturan, Ya. sehingga keputusan-keputusan dia itu tidak sejalan dengan aturan di pemerintahan. Ya. Kalau bisa kami meminta pendapat Pak Hambali dari hati kecil lah. Ya. Dari hati kecil Pak Hambali, dengan mundurnya Pak Hambali ini seperti apa sebenarnya, dan apa yang Bapak harapkan dari orang-orang seperti Bupati yang bersifat seperti ini, sikap seperti ini? Ya, kalau harapan saya, kalau Bapak Bupati kan sebetulnya memang saya ditakuti betul ternyata. Saya dapat cerita dari kawan. Hambali itu terlalu kuat buat saya. Jadi dia tidak bisa untuk membangun ini alasannya. Kan gitu. Ya. Karena saya tidak bisalah, tak sanggup. Jadi sebetulnya bukan tak sanggup. Beliau itu untuk memerintahkan saya. Sementara saya tidak pernah juga menolak apa yang diperintahkannya. Diperintahkan oleh Pak Bupati lah ya. Di samping itu saya juga tidak pernah juga menghasut kawan-kawan yang ini. Cuman ya gimana? Ya ibaratnya saya mungkin udah lampunya udah terlalu terang mungkin. Jadi beliau itu udah ketakutan aja dia. Padahal saya tidak punya niat apa-apa. Jadi harapan saya sekarang Bapak Bupati apa yang ditakutkan itu saya udah keluar dari sistem. Ya. Udah silakanlah bangunlah Kampar ini dengan baik. Jangan kecewakan orang yang mendukung Anda, karena itu akan Anda akan dipertanggungjawabkan harapan-harapan daripada orang yang mendukung Anda itu. Itu aja pesan saya, Bang. Ya pasti macam Abang memberikan dukungan pasti punya harapan. Betul. Sekarang dikecewakan. Berarti kan ini kan mengkhianati.
Wah, doanya gimana nanti? Makin banyak yang kecewa, makin tidak baik juga sebenarnya. Tidak baik. Makanya harapan saya Kalau udah keluar. pemilu ini sudah selesai, Ya, jangan kita bercerita itu lagi. iya betul. Ya, betul. kita harus belajar begini Bang Denny. Ya, Belajar dari Pak Prabowo. ya, Kurang apa Pak Prabowo? Partai punya, masa punya, duit punya. ya. Kurang apa lagi? Ya. Tapi tetap semuanya di lobi. Orang yang berseberangan dimasukkan jadi menteri. Betul. Ini, Ya. aduh, ini maaf nih. Beberapa Pak musuhnya dirangkul gitu ya. Ini Pak Bupati ini merasa Bupati itu udah super betul. Ya saya merasa biasa aja kok jadi Bupati itu Bang Denny. Kalau saya Iya. biasa aja kok. Karena pernah jadi bupati. Nggak kan? pernah jadi bupati. Walaupun PJ ya. Walaupun PJ. Tapi bupati gitu. Dia Bupati. Dan lagi pun kalau balik secara karir Bang Denny, Iya. saya ini ya berdasarkan orang pusat, berarti kan saya memang termasuk pilihan. Iya. Kan yang menjadi PJ Bupati ini kan bukan juga sembarangan orang. Iya. Pasti melalui Betul. seleksi-seleksi. Dari beberapa calon, Nah. Pak Ambali yang terpilih. Saya yang terpilih. Iya. Nah, jadi dalam artian ke Pak Ahmad Yuzar, ya pimpinlah Kampar itu dengan baik. Saya bukan untuk menyuruh berhenti berbohong. Kurangilah berbohong. Ya kalau suruh berhenti nanti marah pula orang dia mau berbohong juga ada. Dibikin wartawan berita itu nanti Pak. Kurangilah berbohong gitu. Iya, memang harus itu judulnya. Kurangi berbohong. Kenapa? Contoh. Ini saya bercerita yang real nih Bang Denny. Kalau nggak bisa dikonfirmasi contoh. Iya. Pada saat kemarin Wakil Menteri Bima Arya atau Arya Bima, saya nggak ada dua nama ini kan, Wakil Menteri Dalam Negeri. Oh iya. Jadi taruhlah Bima Arya. Bima ya. Ya, datang ke Pekanbaru, Bupati ini dengan tegas dan lugas mengatakan, Kampar itu untuk mengatasi inflasi ini kita bekerja sama dengan Solo. Betul. Dan itu dilakukan pada zaman Bapak PJ Firdaus. Ya. Selanjutnya, pada saat kemarin itu, pas penganggaran untuk 2025 ini, kita mau plot dana nih Bang, untuk melakukan kontrak kerja dengan Pemkab Solo. Tapi Bupati ini, tapi kita melalui BUMD Stanum. Tapi pada saat itu, kalau kita Pemda kan susah, nggak bisa bertransaksi dengan masyarakat. Betul. Bisa kita kan membantu berarti duit habis kan, duit habis. Kalau itu kan bisa kembali. Ya. Terus kita titipkan di BUMD Kampar Aneka Karya, buatlah rencana bisnisnya. Nggak disetujui Bupati. Sekarang Bupati mengatakan dia udah melakukan untuk mengantisipasi. Mudahan dengan saya bongkar nih semua Pak Bupati tobat, ya bikinlah kerjasama dengan Sumbar itu. Kalau memang iya serius, membantu masyarakat. Terus masalah jembatan itu nggak ada juga anggarannya, jembatan Sungai Sari yang kemarin di ini mabuk-wabuk bulan Maret sama April nanti selesai gitu. Nggak mungkin itu Pak. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Dananya nggak ada ya. Iya, itu. Jadi, aduh, capek. Jadi berhentilah untuk jangan berhenti, kurangi untuk berbohong. Itu Bang Denny. Baik Pak Ambali, cukup panjang kita berbicara mengenai mundurnya Pak Ambali menjadi ASN dan siapa sebenarnya Pak Ahmad Yuzar yang sekarang jadi Bupati Kampar. Dan karena Pak Ambali sudah dikatakanlah sudah lepas, kritik yang membangun kan tetap harus dilaksanakan. karena ini negeri kita Pak. Iya.
bagaimana Kampar itu ke depan Iya. tetap bagus Iya. dan lebih luas sekarang. Mengontrol dari Hambali luar. tidak lagi jadi pegawai negeri, jadi Membangun dari luar. kritiknya dari luar lebih banyak, lebih baik, Ya. dan menurut saya lebih sempurna hasilnya nanti kalau didengarkan, karena apa yang Pak Hambali sampaikan itu pernah menjadi pengalaman kerja Iya, betul. selama 25 tahun, Iya. lebih 10 bulan Lebih 10 bulan. ya di Kampar. Baik, untuk menutup pertemuan kita ini, kami minta juga kalau ada hal-hal yang perlu Pak Hambali sampaikan, boleh. tidak kepada Bupati, Ya. tapi mungkin kepada Oke. masyarakat Kampar. Oke. Silakan Oke. Pak. Ya. Terima kasih kepada masyarakat Kampar telah mensupport saya selama ini dalam menjalankan tugas sebagai PNS, sebagai abdi negara, karena tanpa supporting daripada masyarakat ini kita nggak ada apa-apanya, Pak. Betul. Nah, dan selanjutnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat juga, karena saya juga telah ikut kemarin itu me-endorse Bupati ya, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, tapi untuk lebih jelasnya pada saat kemarin pemilihan ya saya sudah tidak ikut-ikutan. Jadi pada saat awal aja saya mendukungnya. Selanjutnya juga saya mohon maaf kepada seluruh PNS yang ada pada Kampar, karena saya kan meniti karir ini kan dari bawah. Jadi ya namanya kita pernah bersama, saya bersinggungan, saya yakin saya punya salah dan punya dosa, Bang. Nah, bukan kalau lagi, saya yakin saya punya dosa pada saudara-saudara kita yang sesama PNS ini. Saya mohon saya mohon maaf. Saya juga minta untuk dimaafkan, dan saya juga berdoa kepada Bapak Ibu semua ya sukses dalam menjalankan tugas ini. Pesan saya juga kepada PNS ini, bekerjalah dengan ikhlas. Kalau bekerja dengan cari muka nanti dapatnya capek aja. Tapi kalau dengan ikhlas, mau dihargai oleh pimpinan mau tidak, yang penting Allah sudah meridhoi kita. Dan juga janganlah bekerja karena dijanji-janjikan. Karena kalau ya namanya manusia kadang kan menjanjikan sebelum dia mendapat yang diinginkannya. Setelah udah didapat, bisa aja suatu saat tidak dikabulkan. Nah, jadi untuk itu bekerja aja lah dengan ikhlas. Kita serahkan kepada Allah. Sesungguhnya rezeki setiap manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Tenang oleh Allah. Nah, dan juga kepada pejabat eselon 2 atau JPT, ya saya sekalian pamit ini dari PNS ini, dan juga insya Allah saya akan menunaikan ibadah umroh di tanggal 24 Desember ini. Saya juga mohon maaf atas kesalahan ya. Semoga kita semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus saya menyatakan untuk pamit atau undur dirilah dari jabatan Sekda ini. Namun demikian saya tetap menyampaikan surat laporan ini kepada Ombudsman, dalam artian ini untuk generasi ke depan, untuk selanjutnya supaya juga jadi pelajaran dan juga untuk demi karir saudara kami yang di PNS ini. Dan juga saya juga kepada seluruh insan media, saya juga mohon maaf, kita tetap bersahabat, ya kan, walaupun tidak sebagai
PNS, namun kita ya tetap menjalin komunikasi, dan saya juga berharap kepada media ini ya untuk dapatlah mewawancarai atau bikin acara seperti ini dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati, supaya juga masyarakat itu juga tahu program-program apa dan juga target-target apa yang mau disampaikan. Dan saya juga melihat ini hubungan antara Bupati dengan DPRD ini tolonglah dijaga, karena ini saya melihat ada ini Bang, Mulai ada udah ada kayaknya ini terjadi nanti, karena memang dari awal udah ada terjadi gesekan juga. Nah, karena dari janji-janji ya semoga juga Pak Bupati bisa memenuhi janji yang disampaikan kepada Dewan, karena Bapak juga menyatakan kalau Bapak mangkir dari janji Bapak itu, amalan Bapak mulai dari akil balik sampai sekarang untuk tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengingatkan Pak Bupati, saya kasihan Pak. Itu janjinya ke DPR. Janjinya ke DPR bisa dipertanyakan pada pimpinan kalau tidak memenuhi janjinya. Nah, makanya untuk itu tolong diingat Pak, sumpah dengan Allah ini berat Pak. Iya. Nah, itu jadi saya semogalah Kampar ini Dan mengingatkan kembali hubungan antara DPR dengan pemerintah Kampar. ya, pemerintah Kampar, karena Bapak Bupati tidak bisa membangun sendiri. DPR itu harus dijaga hubungan dengan DPR, dan juga waktu saya jadi PJ Bupati kemarin Pak Denny, kan dievaluasi itu dari Kemendagri. Heran dia, kok bisa singkat kali bisa selesai? Ya itu kan masalahnya bahasanya sama Pak, frekuensi kita sama. Ya tidak tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Selesai dia kan. Kan Dewan itu kan memanage. Dan ini PR nih untuk Pak Bupati nih yang terakhir. Jalan yang mengarah ke kantor Bupati lama yang Cadika itu tolonglah diselesaikan. Kenapa? Kalau itu tidak bisa Bapak menyelesaikan jalan itu pertanda Bapak itu udah gagal Pak. Kenapa? Pada saat saya kemarin menyelesaikan untuk turapnya, penyelesaiannya, jangankan satu manusia yang menghalangi pekerjaan itu, binatang satu pun tidak ada yang berteriak. Ya. Kalau gitu ya belajarlah bagaimana caranya, kan gitu Bang. Semuanya itu selesai ya. Bagaimana caranya selesai? Nah, dan itu waktu Bapak mengunturap itu sudah PJ atau Sekda? PJ Bupati. Selesai Bang. Nah sekarang Bupati lagi tak pakai PJ nih kan, seharusnya bisa menyelesaikan. Ya lebih hebat kan. Nah, jadi saya yakin Pak Ahmad Yuzar bisa melaksanakan ini semua ya asal dengan hati yang bersih dan juga pikiran yang jernih. Demikian buat semua, terima kasih atas supportnya, dan juga terima kasih juga saya sampaikan atas mohon maaf khilaf dan salah selama pengabdian selama ini. Saya tutup Bang. Oke. Saya tutup pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cukup panjang yang disampaikan oleh Pak Kambali, merupakan suara hati beliau setelah mundur menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Kampar. Sampai ketemu di lain waktu dan sampai jumpa.